Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar bentuk 4 kolom. Namun, saya sarankan juga untuk teman-teman menonton video saya yang membahas cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar bentuk T, agar teman-teman tahu perbedaan antara buku besar bentuk T dan buku besar 4 kolom yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke cara pengerjaannya. Check it out! Pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memposting akun kas. Oke, kita langsung saja ke buku besarnya. Untuk nama akun kita ketikkan kas karena kita akan memposting kas pertama kali. Kemudian untuk nomor akun, kita lihat di sini nomor akun untuk kas adalah 101. Maka kita ketikkan di nomor akunnya 101. Oke, kita lihat jurnal umumnya pada tanggal 1 kas bertambah di sisi debit sebesar $30.000. Maka kita tulis di sini tanggal 1. Nah, untuk keterangan karena dia mendapat setoran modal dari Coki Lab, maka kita tulis keterangannya setoran modal atau investasi oleh pemilik. Kemudian untuk referensinya karena kita posting dari jurnal umum, maka kita tulis jurnal umum. Lalu karena dia berada di sisi debit, maka kita tulis di sisi debit $30.000. Nah, untuk kas itu saldo normalnya di debit ya teman-teman, maka di sini saldonya di sisi debit sebesar $30.000. Oke, tanggal 1 sudah kita posting, sekarang kita lanjut ke tanggal 2. Oh ya, jangan lupa di referensi ini kita isi nomor akun kas ya, ini pertanda bahwasanya kita sudah posting ke buku besar. Lanjut, pada tanggal 2 kasnya berkurang di sisi kredit sebesar $20.000, maka tanggal 2. Nah, untuk keterangan karena dia membeli tanah di sini, maka keterangannya adalah membeli tanah. Ini sama dari jurnal umum, kemudian di sisi kredit sebesar $20.000. Nah, untuk saldonya berarti kita kurangi ya, $30.000 dikurangi $20.000, maka saldonya tinggal $10.000 di sisi debit. Kemudian di sini jangan lupa kita kasih kode akunnya atau nomor akunnya 101, itu pertanda kita sudah posting. Lalu pada tanggal 4 kasnya bertambah di sisi debit sebesar $5.500. Oke, tanggal 4 di situ keterangannya adalah memberikan jasa dan menerima kas ya. Memberikan jasa dan menerima kas. Kemudian di sini jurnal umum, lalu di sisi debit sebesar $5.500. Maka kita jumlahkan $10.000 ditambah, karena sama-sama debit berarti kita ditambah $5.500, maka saldonya adalah $15.500 di sisi debit. Oke, ini sudah kita posting. Lalu kita ke tanggal 6, kasnya berkurang sebesar $3.200 di sisi debit karena dia membayar sewa kantor. Maka untuk tanggal 6 itu keterangannya adalah membayar sewa atau beban. Membayar beban sewa. Ini sama jurnal umum. Kemudian di sini di sisi kredit ya, karena dia mengeluarkan uang sebesar $3.200. Maka saldonya $15.500 dikurangi $3.200 sama dengan $12.300 ya. $12.300. Lalu untuk tanggal 7 kasnya berkurang sebesar $300 di sisi kredit. Keterangannya adalah membayar utang ya. Membayar utang. $300. Maka saldonya sebesar $12.000 karena
$1.300 dikurangi $300, hasilnya $12.000. Lalu untuk tanggal 8 itu kasnya bertambah di sisi debit sebesar $2.000. Nah, di sini keterangannya adalah menagih piutang ya. Dia mendapatkan uang. Menagih piutang. Maka kasnya bertambah di sisi debit sebesar $2.000. Sehingga saldonya 12.000 ditambah 2.000 sama dengan $14.000. Oke, kita ke tanggal 9. Di sini kasnya bertambah $9.000 karena dia menjual tanah ya. Berarti tanggal 9 dia menjual tanah dan mendapatkan uang ya. Kemudian di sini jurnal umum. Lalu di sini di debit sebesar $9.000. Maka saldonya 14.000 ditambah 9.000 sama dengan $23.000. Oh ya, di sini jangan lupa kita kasih keterangan referensinya, pertanda kita sudah posting. Kemudian di sini juga. Lalu di sini tanggal 8, tanggal 9, dan sekarang untuk tanggal 10 ini adalah penarikan pemilik. Keterangannya penarikan pemilik atau preview ya. Di sisi kredit sebesar $2.000. Sehingga saldo akhirnya $23.000 dikurangi $2.000, maka saldo akhirnya adalah $21.000. Nah, itu enaknya kalau kita pakai buku besar bentuk 4 kolom. Jadi saldonya sudah langsung ketahuan ya, saldo akhirnya sebesar $21.000. Beda dengan buku besar bentuk T, itu harus kita jumlahkan dulu baru kita tahu saldo akhirnya. Makanya kebanyakan dari perusahaan itu menggunakan buku besar bentuk 4 kolom. Oke, untuk akun kas kita sudah posting. Sekarang kita akan lanjut memposting piutang ya. Nah, di sini saya sudah tulis nama akunnya piutang, kemudian nomor akunnya adalah 102. Nah, kita cari di jurnal umum piutang usaha pada tanggal 5. Maka di sini keterangannya adalah menerima jasa secara kredit ya. Menerima jasa secara kredit atau memberikan jasa secara kredit lebih tepatnya. Memberikan jasa secara kredit. Kemudian referensinya kita taruh jurnal umum. Lalu di sisi debit sebesar berapa nih? $3.000. $3.000 ya. Nah, maka saldonya adalah di sisi debit sebesar $3.000. Kemudian pada tanggal 8 piutang usahanya berkurang di sisi kredit sebesar $2.000. Maka di sini keterangannya menagih piutang. Di sisi debit sebesar $2.000. Nah, sehingga saldonya $3.000 dikurangi $2.000, maka saldo akhir piutang adalah $1.000. Oh ya, untuk keterangan referensi di jurnal umum jangan lupa kita isi, karena nomor akun piutang 102, maka kita isi 102. Ini pertanda kita sudah posting ke buku besar. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan memposting perlengkapan ya. Di nama akun kita tulis perlengkapan. Kemudian untuk nomor akunnya adalah 103.
Kita cari perlengkapan pada tanggal 3 bertambah sebesar $500. Maka kita posting tanggal 3, kemudian keterangannya membeli perlengkapan secara kredit. Referensinya dari jurnal umum. Kemudian di sini bertambah di sisi debit, maka kita tulis di sisi debit sebesar $500. Maka saldonya di sisi debit sebesar $500. Oke, untuk perlengkapan itu cuma satu ya, maka kita posting satu saja di tanggal 3. Lalu kita akan posting tanah. Di sini tanahnya pada tanggal 2 di sisi debit sebesar $20.000. Oh ya, kita tulis dulu nama akun yang akan kita posting, tanah. Kemudian untuk nomor akunnya adalah 110. Baru kita tulis tanggal 2. Keterangannya adalah membeli tanah secara tunai. Jangan lupa referensinya kita tulis jurnal umum. Karena tanahnya di sisi debit, maka kita tulis di sisi debit sebesar $20.000. Sehingga saldo tanahnya di sisi debit sebesar $20.000. Kemudian jangan lupa di sini kita tulis referensinya sesuai kode tanah yaitu 110, pertanda kita sudah posting. Kemudian pada tanggal 9 si perusahaan ini menjual tanahnya sehingga tanahnya berkurang di sisi kredit sebesar $9.000. Maka kita tulis tanggal 9 menjual tanah secara tunai. Kemudian di sini jurnal umum. Lalu kita tulis di sisi kredit sebesar $9.000. Sehingga saldo untuk tanah $20.000 dikurangi $9.000, maka saldo akhirnya adalah $11.000 untuk tanah. Kemudian di jurnal umumnya jangan lupa kita posting, taruh di referensinya keterangan 110. Nah, setelah tanah kita akan posting utang ya. Kita tulis nama akunnya, utang usaha. Kemudian untuk nomor akunnya 114. Maka kita tulis nomor akunnya 114. Lalu kita cari utang usaha ada di tanggal berapa saja. Di tanggal 3 bertambah di sisi kredit sebesar $500. Maka kita posting di tanggal 3. Keterangannya adalah membeli perlengkapan secara kredit ya. Membeli perlengkapan secara kredit. Lalu di sini jurnal umum. Kemudian di sisi kredit sebesar $500. Maka saldo untuk utangnya, karena saldo normal utang itu di sisi kredit, berarti kita tulis saldo utangnya di sisi kredit sebesar $500. Kemudian pada tanggal 7 dia membayar hutang nih, maka utang usahanya berkurang sebesar $300 di sisi kredit. Oh ya, jangan lupa di sini kita taruh keterangan referensinya, pertanda kita sudah posting. Nah, kemudian pada tanggal 7 dia membayar hutang ya, berarti membayar hutang. Maka kita tulis di sisi debit sebesar $300. Sehingga 500 dikurangi 300, maka saldonya adalah $200. Kita akan memposting modal. Nah, karena di sini modalnya cuma satu, maka kita posting satu saja, di mana modal terjadi pada tanggal 1 bertambah di sisi kredit sebesar $30.000. Maka kita langsung posting ke buku besar. Kita tulis dulu nama akunnya. Di sini kita taruh modal. Kemudian untuk nomor akunnya itu adalah 212. Lalu modal tadi tanggal 1 ya. Ini adalah keterangannya setoran modal.
Kemudian untuk referensinya sama, jurnal umum, dan berada di sisi kredit sebesar $30.000. Maka saldonya, ingat saldo modal itu normalnya di sisi kredit ya, maka saldonya di sisi kredit sebesar $30.000. Oke, sekarang kita akan posting ke penarikan pemilik atau prive. Nomor akunnya kita bisa lihat di sini prive 213. Kita ketikkan 213, lalu ini terjadi pada tanggal 10. Terangannya menarik kas untuk keperluan pribadi. Di sisi debit ya, sebesar $2.000. Maka saldonya di sisi debit sebesar $2.000. Kemudian setelah prive, sekarang kita akan posting pendapatan. Pendapatan sewa, nomor akunnya pendapatan jasa 214 ya. Kita ketikkan saja di sini 214. Oke, kita cek pendapatan sewa atau pendapatan jasa itu pada tanggal 4 ya, berada di sisi kredit sebesar 5.500. Maka kita tulis pada tanggal 4 memberikan jasa. Terangannya memberikan jasa. Kemudian refnya jurnal umum. Lalu karena dia di sisi kredit, maka kita tulis di sisi kredit sebesar 5.500. Maka saldonya di sisi kredit, karena saldo normal pendapatan itu di sisi kredit ya. Oke. Oh ya, jangan lupa kita kasih nomor akun di akun-akun yang sudah kita posting. Sini kita taruhkan 214. Kemudian pada tanggal 5, pendapatan jasanya juga bertambah sebesar $3.000 di sisi kredit. Sama juga memberikan jasa, tapi di sini bedanya memberikan jasa secara kredit. Sebesar $3.000. Maka saldonya adalah 5.500 ditambah 3.000, maka saldo akhirnya untuk pendapatan adalah 8.500. Kita jangan lupa tulis keterangan referensinya. Nah, lalu setelah pendapatan, sekarang kita akan memposting beban. Di mana di sini kita tulis di nama akunnya beban sewa. Kemudian untuk nomor akunnya adalah 216. Lalu kita lihat beban sewa kantornya pada tanggal 6 bertambah sebesar 3.200 di sisi debit. Maka kita tulis tanggal 6, keterangannya membayar sewa kantor. Di sisi debit sebesar 3.200. $3.200. Maka saldonya di sisi debit sebesar $3.200. Oke, kita sudah posting semua. Jangan lupa kita taruh di referensinya tanda bahwa kita sudah posting ya. 216. Kemudian, oh ya, ini utang usaha tadi belum ya? Sama modal. Utang usaha 114. Lalu untuk modalnya 212. Dan untuk privenya 213. Oke, kita sudah selesai posting semua akun-akun yang ada di jurnal umum.
Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya makin semangat untuk mengupload video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.